Kalau sama Allah pun kita sudah tidak percaya, mau sama siapa lagi kita percaya? Maka kita bilang masalah kita yaitu sama Tuhan pun kita sudah tidak percaya. Baik sahabat, sebagaimana kita sebutkan di awal, penting mengenal, penting. Karena tidak satu ciptaan pun di muka bumi ini yang seperti kita bilang tidak ada sidik jari Allah di situ. Tidak ada satu, tidak satu pun. Karena memang Allah sebagai Al-Khalaq, ya, sebagai sang pencipta, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Maka mengenal Allah itu penting. Tambah kenal, maka hidup tambah enak. Hilang sak dan wasangka, hilang buruk sangka. Maka kita bilang yang jadi masalah itu bukan sakit, bukan bangkrut. Yang jadi masalah itu bukan kita dihina, atau mungkin baru dipecat, atau mungkin kehilangan orang-orang yang kita cintai, atau apa saja hal-hal yang memang di luar ekspektasi dan harapan hidup manusia itu bukan itu, tapi menurunnya kepercayaan kita kepada Allah. Kalau kita percaya kepada Allah, kita yakin kepada Allah, kita kan mengenal Allah. Allah itu zat yang maha baik. Apapun yang dia tuliskan dan dia torehkan dalam hidup kita tidak pernah bertujuan tidak baik. Tidak pernah bertujuan tidak baik. Karena Allah adalah zat yang maha baik. Apapun cerita dia mesti baik. Kalaupun ada orang yang memikirkan hal-hal yang tidak baik dari apa yang Allah tentukan, kalaupun ada orang masih merasakan hal-hal yang tidak baik dari apa yang Allah buat dalam hidupnya, itu pada hakikatnya seperti yang kita bilang di awal tadi, dia belum mengenal Allah. Maka sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempar batu pulang dari Taif, mengucur darah dari dahi beliau senyum karena beliau tahu betul, karena beliau kenal betul Allah tidak pernah bermaksud menyakiti, Allah tidak pernah bermaksud menzolimi hambanya atau siapa. Tapi kadang-kadang kita yang sudah berburuk sangka duluan, pemikiran buruk kita itulah yang membuat kita jadi zolim. Artinya kalau kita berpikiran buruk, kita sudah menzolimi diri kita sendiri. Allah tidak pernah berbuat zolim. Allah tidak pernah berbuat zolim. Kadang-kadang seperti yang pernah kita bilang, kita seperti dapat masalah misalnya. Oh, ini masalah. Pada hakikatnya Allah justru sedang melindungi kita dari sebuah masalah. Contoh, kita mempekerjakan seseorang yang kata orang kredibilitasnya itu tidak baik. Kalau nggak ada kita, wah, maka dia semaunya bekerja, bahkan terkesan berpolitik ketika bekerja dengan kita. Di depan kita dia baik, di depan kita dia bagus, di depan kita dia santun. Tapi ketika tidak ada, banyak pelanggan-pelanggan kita misalnya, yang ketika dia ada di situ, yang melihat ketidakjujuran atau ketidakbaikan akhlak dia ketika. Nah, kemudian kita sendiri pernah mengalami beberapa hal, misalnya sering dia datang terlambat, kan begitu. Kemudian kita tegur suatu saat, kenapa hari ini kok lebih siang dari biasanya? Entah cemana dia sakit hati. Sakit hati nggak lama kemudian pulang. Betul tidak? Pada waktu itu kita suntuk. Apa ya salah saya? Betul tidak? Ini seperti masalah. Apalagi nyari anggota untuk bekerja itu nggak gampang ya. Nggak gampang. Apa ya salah saya? Pasti kita berpikiran seperti itu. Sebelum kita melihat hikmah, pada dasarnya Allah sedang melindungi kita dari masalah ketidakjujuran pekerja kita itu. Loh, betul tidak?
Kita ada yang belum mengenal siapa pekerja kita itu. Andai kita tahu, mungkin dari jauh-jauh hari sudah kita berhentikan. Betul tidak? Dan itulah indahnya cerita Allah. Itu salah satu contoh permasalahan kehidupan yang bisa kita kembangkan di sisi-sisi lain atau di lini-lini lain dalam kehidupan ini. Yang seolah-olah sepertinya kita sedang mendapat masalah, coba sabar, lihat dan amati cerita Allah. Nggak usah ngalut, nggak usah risau, nggak usah khawatir. Allah mungkin Allah justru sedang melindungi kita dari masalah yang sebenarnya. Ketika kita kehilangan sesuatu, mungkin kita merasa, wah masalah ini, kita kehilangan sesuatu. Pada dasarnya Allah sedang ingin menghilangkan masalah dalam hidupmu, karena yang hilang itu sebenarnya masalah. Loh. Kita baru paham itu ketika seiring dengan berganti minggu, bulan, bahkan tahun baru baru kita menyadari hikmah di balik. Maka saya selalu bilang, sahabat, tidak ada satu kisah pun dalam hidup ini yang tidak memiliki hikmah. Cuman kita nggak akan dapat hikmahnya kalau kisahnya nggak kita terima dulu. Betul tidak? Kita sibuk nolak kisahnya, sibuk ingin lari dari kisah. Bagaimana kita mau dapat hikmah? Memang ada orang yang bisa lari dari cerita yang sudah Allah tuliskan? Nggak ada. Maka ketika datang cerita-cerita yang nggak enak itu, sebetulnya tidak ada jalan lain melainkan dengan wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong saja dengan sabar dan sholat, jalan saja. Karena belum tersimpan. Pernah kita bilang, kita nggak akan dapat hikmah sabar kalau kita nggak pernah sabar. Kita nggak akan pernah dapat hikmah ikhlas kalau kita pun tidak belajar atau berusaha ikhlas. Kita tidak juga akan mendapatkan hikmah dari keyakinan kalau kita selama ini ragu, kan? Hasil keraguan apa kalau nggak kegalauan? Hasil keyakinan adalah ketenangan dan kedamaian. Meskipun mempertahankan keyakinan bukan sesuatu yang mudah. Betul tidak? Apalagi situasi kondisi yang tidak seperti yang kita harapkan, di situ dipertaruhkan keyakinan. Tapi kalau bertahan, hasilnya adalah ketenangan. Tapi kita mau ketenangannya, yakinnya belum kita buat. Baru kena hantam permasalahan sedikit, yakinnya tumbang, maka nggak akan datang tenangnya ini. Mana bisa? Buat dulu jalannya, baru dapat damainya. Itu hukum, sahabat. Orang nggak ngapa-ngapain tiba-tiba mau tenang, mana bisa? Orang nggak ngapa-ngapain tiba-tiba mau damai, mau bahagia, mana bisa? Itu adalah proses dari sebuah perjalanan. Nggak ada yang gujuk-gujuk, tuh nggak ada. Maka kembali kepada penting. Maka setiap saat kita cerita tentang Allah, kita harap itu bisa menambah pengenalan kita tentang Allah. Atau mungkin mengingatkan kita pada hal-hal yang sudah pernah kita kenal dari Allah, yang karena banyak hal kemudian kita lupakan. Itu inti tarbiyah. Jangan sampai kita tidak mengenal Tuhan kita sendiri, yang kemudian membawa kita pada dimensi-dimensi wasangka dan buruk sangka. Kalau sama Allah pun kita sudah tidak percaya, mau sama siapa lagi kita percaya? Maka kita bilang masalah kita yaitu sama Tuhan pun kita sudah tidak percaya. Masalah besar tuh sahabat, masalah besar. Maka cemana mau damai tinggal di bumi Allah, wong sama penciptanya pun kita tidak percaya.